datang di Lewi Kids Online Service. Buat adik-adik yang baru pertama kali join di ibadah Lewi Kids Online Service ini, kakak mau ngucapin welcome home buat semuanya. Oh iya adik-adik, kita kan mau beribadah nih sekarang. Kakak mau ingetin ya, kalian ibadahnya jangan sambil tidur-tiduran apalagi sambil makan. Karena kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Nah sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik boleh lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sama-sama ingin memuji dan menyembah Engkau. Biarlah sukacita damai sejahtera terus melingkupi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Marta Ya, suka Kak? jagoan apa nih? Aku suka jagoan Iron Man. Iron Man, apa lagi? Selain itu aku suka Wonder Woman juga. Kalau kakak? Aku suka Spider-Man. Spider-Man. Ya, sama Ultraman yang berubah. Oh, Ultraman ya. Gitu berubahnya. Oh, oke, Kak. Tapi kita punya Yesus yang lebih hebat Dari semua superhero dari itu ya, semua Kak? jagoan yang ada Betul sekali. Sama-sama bilang Yesus jagoanku ya. Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus, Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia pelindungku. Sekali lagi ya. Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus, Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Hey, siap, Yesus jagoanku. Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, Yesus pahlawanku, takkan ku takut sebab Dia pelindungku. Yesus jagoanku, Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, Yesus pahlawanku, takkan ku takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Hey, sekali lagi ya. Ya, Kak. Yesus jagoan kayak gini. Aku juga. Oh iya. Sama dong. Siap. Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, Yesus pahlawanku, takkan ku takut sebab Dia pelindungku. Yesus jagoanku, Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, Yesus pahlawanku, takkan ku takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Adik-adik, saatnya kita menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah boleh duduk dengan sikap yang baik. Mama papa juga tetap dampingin adik-adik ya. Kita bersama-sama menyembah Tuhan Yesus. Yuk siapkan hatimu. Kita sama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu mempesona diriku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan, Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Angkat dua tangan yuk sama-sama.
mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, bahkan Engkau ada di rumah kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, kerinduan kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap firman Tuhan disampaikan boleh menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan yang layak kami tinggikan. Segala pujian Tuhan, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, sudah memuji Tuhan kan? Sekarang waktunya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Imel mau ajak adik-adik kita sama-sama buka Alkitab ya. Yuk diambil adik-adik Alkitabnya di rumah. Kakak mau cerita tentang Gideon. Adik-adik masih ingat Gideon bersama dengan 300 pasukannya? Kita lihat firmannya ada di Hakim-Hakim. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah. Kita sama-sama buka Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22. Hari ini perikopnya adalah Gideon mengusir musuh. Gideon dan 300 pasukannya tepatnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus berfirman sama Gideon. Gideon, pasukan yang kamu punya tuh banyak banget. Gak perlu sebanyak ini untuk mengalahkan orang Midian. Nanti kalau sebanyak ini mereka akan bermegah atas diri mereka. Karena mereka pikir mereka selamat karena kekuatan mereka. Kata Tuhan Yesus begitu sama Gideon. Lalu saya harus gimana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang gini sama Gideon. Kamu harus tanyakan kembali ke rakyat kamu yang banyak itu. Apakah mereka tetap berani atau menjadi takut? Dan kenyataannya adik-adik, ketika Gideon bertanya sama masyarakatnya itu, sama rakyatnya itu, sama pasukannya itu, ternyata ada 22.000 pasukan yang mengundurkan diri karena mereka takut. Hati mereka sudah gak percaya. Apakah saya bisa untuk mengalahkan musuh di medan perang? Namun setelah ada 22.000 orang yang mengundurkan diri, masih ada berapa adik-adik masih ingat? Ya, 10.000 orang yang masih bertahan tetap bersama-sama Gideon untuk melawan musuh. Tapi kata Tuhan, tahu gak adik-adik, Tuhan Yesus bilang apa lagi? Tuhan bilang di firman ini, 10.000 orang masih terlalu banyak Gideon. Kamu harus kurangi lagi. 10.000 orang itu masih terlalu banyak untuk melawan orang Midian. Terus harus gimana lagi Tuhan Yesus? Kata Gideon gitu. Tuhan bilang begini sama Gideon, suruh mereka turun untuk minum air. Aku, Yesus, yang akan menyaring mereka bagimu, dan nanti aku akan berfirman kepadamu. Setiap mereka yang kufirmankan, mereka yang akan tetap berjuang bersama-samamu menjadi pasukan. Tetapi setiap mereka yang tidak kufirmankan, mereka tidak ikut menjadi pasukanmu. Kata firman Tuhan adik-adik. Nanti adik-adik baca di rumah. Lalu setelah itu sisanya berapa Kak setelah disortir, setelah disaring sama Tuhan Yesus? Terus saringnya gimana? Pakai saringan? Enggak adik-adik. Tapi Tuhan Yesus suruh minta Gideon untuk bilang sama pasukannya, hai pasukan, kamu harus minum air. Lalu apa yang disaring dengan cara minumnya air? Yang pertama, ada segerombolan orang dikelompokkan karena mereka caranya dengan menjilat dengan lidah mereka seperti seekor anjing. Dan ada beberapa orang minum dengan cara berlutut. Tapi ada 300 orang yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena mereka menggunakan cara mengambil air dengan tangan mereka dan membawa ke mulutnya mereka. Jadi ada 300 pasukan yang bertahan bersama-sama dengan Gideon untuk berperang. Dari 22.000, 10.000 dan menjadi sisa 300 yang telah disaring Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang gini sama Gideon. Gideon, 300
sudah kamu punya pasukan untuk melawan musuhmu. Aku, Tuhan Yesus, akan memberi keselamatan padamu. Dan aku akan menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tanganmu. Lalu Tuhan Yesus berfirman lagi sama Gideon, enggak sampai di situ karena mereka belum berperang adik-adik. Tuhan pada suatu malam Tuhan bilang begini sama Gideon. Gideon, kamu harus segera pergi ke perkemahan orang Midian dan kamu harus bersama-sama pasukanmu. Jika kamu masih takut, kamu boleh membawa pura dan bujangmu. Dan ketika itu adik-adik, salah satu di antara mereka mempunyai mimpi seperti ini, bahwa sekeping roti jelai masuk ke dalam perkemahan Midian dan perkemahan itu runtuh. Dan satu lagi menjawab bahwa itu yang disebut dengan pedang Gideon. Adik-adik bisa baca dengan lengkap di dalam firman Tuhan. Setelah itu Gideon langsung lari menyamperin tenda-tenda orang Israel. Dia bilang, bangun dan bangkit, ayo kita menuju ke perkemahan orang-orang Midian. Mereka turun ke lembah dan Gideon melihat ada banyak orang Midian, ada banyak orang Amalek, ada banyak semua orang Mesir yang banyaknya seperti bilalang, yang unta mereka banyaknya seperti pasir di tepi laut. Adik-adik, lalu Gideon bersama dengan ke-300 pasukannya dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka sampai ke ujung perkemahan Midian. Dan mereka ketika sudah sampai sana, mereka meniupkan sangkakala, memecahkan bujung mereka. Sampai-sampai adik-adik tahu apa yang terjadi? Bahwa semua tentara-tentara musuhnya takut sehingga lari dari perkemahan mereka. Adik-adik tahu, Kak Imel mau bagi tentang bagaimana Gideon mendengar setiap tuntunan Tuhan, bagaimana Gideon mendengarkan setiap perkataan Tuhan, sehingga Tuhan tidak lari padanya. Tuhan ada di depan dia, sehingga Tuhan memberikan kemenangan pada Gideon dan 300 pasukannya mengalahkan tentara-tentara musuh Midian. Adik-adik, kakak percaya adik-adik di rumah hari-hari ini harus tetap dengar-dengaran firman Tuhan, harus tetap rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, agar tuntunan Tuhan terus ada dalam kehidupan adik-adik. Kak Imel berdoa supaya adik tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini Kak Imel sudah berfirman, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya Kak Imel mau ajak adik-adik untuk berdoa syafaat. Sama-sama kita di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita sungguh-sungguh berdoa menghadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini, untuk firman Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang selalu baru dan menguatkan setiap kami. Mari Tuhan berkati adik-adik yang di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu setia dalam ibadah servis online. Tuhan mari berkati setiap kami dengan kesehatan dan umur yang panjang. Kami percayakan Tuhan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan bangsa negara kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami percayakan juga papa mama, keluarga kami, keluarga besar kami semuanya dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami di tempat ini, Pak Darmanto Rawatan beserta dengan wakilnya. Kami berdoa memberkati setiap pelayanan, pekerjaan tangannya, kesehatannya. Tuhan boleh campur tangan, dan Engkau juga Allah yang memberkati negara kami, bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percayakan keselamatan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan perekonomian bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari taruhkan kebaikan-Mu, taruhkan isi hati-Mu atas negeri kami ini, dan selamatkan kami Tuhan Yesus. Dan yang terakhir kami minta kepadamu Tuhan, untuk kami boleh sama-sama menghitung hari-hari kami, biar kami boleh bijaksana, kami tetap setia sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kami ke awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang di rumah sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Hello Kids, ayat hafalan bulan ini. Ratapan 3 ayatnya ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi ya adik-adik. Ratapan 3 ayatnya ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dihafalkan ya adik-adik. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Indri. Siap beraktivitas kan? Nah, minggu ini ada aktivitas yang spesial. Kenapa? Aktivitasnya berhadiah. Jadi siap-siap ya, siapkan bahannya dan fokus apa yang Kak Indri ajarkan hari ini. Nah, adik-adik, tantangan aktivitas hari ini kakak judulnya adalah kalender ayatku. Nah, seperti ini. Adik-adik, kita mulai ya. Bahan-bahannya sebentar kakak singkirkan dulu ini. Adik-adik, bahannya adalah sebagai berikut. Kalender bekas. Kalau nggak ada kalender, tenang aja, Kak Indri akan ajarkan yang menggunakan kertas buffalo seperti ini. Nah, selanjutnya adik-adik bisa menyiapkan kertas origami berbagai macam warna seperti ini ya. Setelah itu gunting, pensil atau pulpen, spidol, yang terpenting double tip dan penggaris. Nah adik-adik, pertama kita lakukan adalah siapkan kertas buffalo. Kalau nggak ada kalender ya adik-adik. Nah, kertas buffalo dibikin seperti ini. Ada ukurannya. Adik-adik bisa lipat dari atas ke bawah dengan ukuran 3 cm. Setelah itu lipat begini. Ya, akan jadi seperti ini. Setelah itu, bagian 3 cm diberikan double tip. Nah, awal kita buka double tipnya ya. Mama papa bisa bantu ya adik-adiknya untuk melakukan aktivitas seperti ini. Setelah itu sudah dilepas double tipnya, adik-adik bisa satukan yang lipatan tadi. Nah, ini kalau di rumah tidak ada kalender bekas ya adik-adik. Nah, akan jadi segitiga seperti ini. Selanjutnya Selanjutnya adik-adik, kertas origami dipotong-potong seperti ini. Nah adik-adik bisa lihat polanya ya. Adik-adik menyiapkan lipatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kecil-kecil. Setelah itu yang lebar untuk ayatnya, itu yang lebar. Nah kakak ajarkan yang kecil ya. Origami dipotong seperti ini, setelah itu dilipat ke depan. Setelah itu di ujung kiri dan kanan dilipat lagi seperti ini. Dipastikan lurus. Untuk ukuran terserah adik-adik. Kalau tulisan yang besar berarti lipatannya besar. Kalau tulisannya kecil, lipatannya kecil. Nah, setelah itu jadi akan seperti ini. Setelah itu kita kasih double tip. Double tip langsung dibuka seperti ini, ditempel. Adik-adik bisa susun. Ini ya, kakak pakai
ini untuk hari. Nah, 1 ya, kita harus siapkan 6. Nah, Kak Indri sudah siapkan. Ini untuk tanggal bulan. Maaf, ini untuk tanggal, ini untuk bulan, dan di ujungnya untuk hari. Seperti ini. Seterusnya di bawahnya ayat hafalan minggu ini ya adik-adik. Nah, ini bisa disusun. Adik-adik bisa susun serapi mungkin, sesuai kreativitas adik-adik di rumah ya. Akan jadi seperti ini. Nah, terakhir paling bawah adik-adik bisa tempel untuk lebar untuk ayatnya di sebelah sini. Nanti disesuaikan dengan bufalonya ya. Nih, setelah itu adik-adik menyiapkan untuk tanggal. Nih Kak Indri sudah potong kecil-kecil, ada tanggal. Kalau tanggal berarti tanggal 1 sampai tanggal 31 nih Kak Indri sudah siapkan semua ya. Setelah itu adik-adik bisa siapkan bulan. Bulannya berarti dari Januari sampai Desember. Untuk hari Selasa berarti Senin sampai Minggu. Nah, nanti kakak akan siapkan yang sudah jadi ya. Setelah itu adik-adik bisa tulis di ayat dengan spidol. Nih Kak Indri contohkan ya, ini seperti ini, bisa taruh di sini. Nah, ini Kak Indri sudah susun semuanya. Tulis ayatku di pinggir, tanggal, bulan, hari. Ini ayat pasalnya atau kitabnya. Ini pasal, ayat, dan isi ayatnya. Setelah itu adik-adik bisa hias. Oke, pasti bisa dong. Nah, itu aktivitas tantangan minggu ini. Adik-adik bisa buat, siapkan bahan-bahannya dan difoto. Setelah itu dikirim ke nomor di bawah ini. Ditunggu sampai jam 5 sore hari ini ya. Jangan telat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman, sudah lihat bagaimana cara membuat aktivitas hari ini? Ayo teman-teman ikut challenge aktivitas hari ini. Ditunggu sampai jam 5 sore. Jangan lupa untuk koin nomor di bawah ini ya. Wah, waktunya memberikan persembahan. Teman-teman bisa lakukan dengan scan barcode yang tertera di layar berikut ini. Sampai ketemu di ibadah Lewi Kids Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.